warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 membawakan materi tentang audit awal tahun, misteri biaya dan pajak dibayar di muka. Di sini saya, Fadel Abriliano, berperan sebagai mahasiswa magang. Saya Syukur Berkajaya Warobu berperan sebagai kepala keuangan di CV Sinatra. Saya Salsabila Ibnu Ramadhani sebagai auditor senior. Saya Sita Sufriya sebagai junior auditor. Saya Novina Ranisa Suryani sebagai staf akuntansi dari CV Sinatra. Pagi semuanya. Pagi. Hari ini kita ada audit di CV Sinatra. Kalau kita adalah biaya dan pajak dibayar di muka. Saya harap kalian semua siap. Saya sudah Bu, tapi mau tanya dulu nih Bu. Sebenarnya saya masih agak bingung nih antara perbedaan pajak dibayar di muka dengan beban selama berjalan itu apa ya? Pertanyaannya bagus. Jadi kalau perusahaan bayar sesuatu seperti sewa atau asuransi untuk beberapa depan itu belum bisa diakui atau dicatat sebagai beban dulu. Jadi harus dicatat biaya dibayar di muka lalu diakui bertahap sesuai sama periode kontrak. Betul. Nanti kamu kalian langsung contohnya gimana di lapangan. Ayo kita berangkat. Sebelum berangkat pastikan dulu alat-alatnya dibawa. Jangan sampai di sana kita kerepotan sendiri. Saya udah catat semua di tas, checklistnya ini juga udah saya bawa. Ini ada di tas, simpan dengan rapi. Ini pertama kalinya saya ikut langsung dalam lapangan. Agak deg-degan sih, tapi semoga bisa belajar banyak deh. Sampai ada bel, kita bisa sama-sama belajar. Yang penting jangan terlalu buatannya kalau udah berubah. Oke. Ayo, kita berangkat. Selamat datang di CV Sinatra. Kami ini sudah siapkan semua dokumen kalian. Minta itu. Terima kasih Pak Gubernur. Sebelum mulai pemeriksaan, kami ingin menyampaikan dua dokumen penting yaitu ICQ dan audit plan. Ini untuk memastikan transparansi dan keselarasan antara tim kami dengan perusahaan. Kami juga nanti akan ambil beberapa sampel untuk diuji. Jadi kami mohon jika kami membutuhkan beberapa dokumen, mohon dibantu. Ya, tentu saja Bu, kami akan bantu semaksimal mungkin. Terima kasih Pak Gubernur. Hari ini kita akan fokus pada pembiayaan dan pajak dibayar di muka ya. Baik Ibu, kebetulan saya akan mendampingi di bagian itu. Jadi jika ada pertanyaan yang mau dipertanyakan, silakan. Terima kasih Bu Novi, senang bisa bekerja sama dengan perusahaan Anda. Ini semoga perusahaan Anda bisa membantu memberi gambaran yang lebih akurat untuk perusahaan. Iya Pak Fadel, tentu kami juga berharap audit ini bisa bantu kami memperbaikinya. Ada sebenarnya ini. Jadi ini ada premi asuransi sebesar 12 juta untuk periode Januari sampai Desember tahun ini. Tapi udah dicatat semua bebannya di Januari. Berarti ini harusnya setiap bulan 1 juta ya? Terus sisanya masuk ke biaya dibayar di muka? Iya, ini contoh salah satu umum. Kalau kita biarkan beban tahun ini akan bertambah lebih besar dan tahun berikutnya tidak mencerminkan beban yang sebenarnya. Berarti ini penting banget ya untuk kita cek setiap transaksi yang nyangkutin soal periode waktu gitu ya? Betul. Ini juga berlaku seperti pajak PPh 25 atau kadang perusahaan itu udah bayar untuk waktu berikutnya, tapi dicatat di bulan berjalan. Berarti emang sepenting itu ya buat perusahaan punya sistem pencatatan yang bisa membedain mana pembayaran untuk masa depan dan mana untuk beban saat ini. Betul. Jadi sistem boleh otomatis, tapi tetap butuh juga penyesuaian manual supaya hasilnya juga akhirnya biar akurat. Oke. Pak Syukur, kami menemukan beberapa pembayaran seperti sewa dan asuransi yang dicatat seluruhnya sebagai beban tahun ini. Padahal sebagian seharusnya masuk ke dalam akun biaya di muka. Iya Bu, mungkin itu karena staf kami belum terbiasa dengan prinsip akurat. Benar Bu, waktu itu datang ke sistem, kami langsung mengakuinya sebagai beban karena memang sistemnya otomatis. Tapi kami belum membuat penyesuaian manualnya. Kalau itu tenang aja, nanti
jadi sama-sama belajar. Memang begitu prosesnya. Teori dan praktik kadang beda jauh dengan yang ada di lapangan. Tapi ini yang bikin jadi seru. Yang terpenting adalah proses pembelajaran ini bisa jadi perbaikan sistem kesehatan keuangan kedepannya. Saya setuju Bu. Setelah update ini kami akan melakukan pelatihan audit kami. Jadi contohnya begini, jika sewa 24 juta untuk setelah membayar di Januari, maka yang diakui sebagai beban Januari hanya 2 juta. Sisanya 22 juta dicatat sebagai biaya dibayar di muka. Berarti juga koreksinya begini ya. Jadi debit itu biaya yang dibayar di muka 22 juta. Terus yang di kredit ini beban sewa 22 juta. Baik, saya catat. Terima kasih banyak atas bimbingannya. Ini jadi pelajaran penting juga buat kami agar kedepannya lebih teliti lagi. Terima kasih atas masukan dan ucapan. Sama Pak, kami senang kalau masalah audit kami bisa langsung membawa data positif bagi perusahaan. Saya makin paham sih sekarang betapa pentingnya akurasi dalam menyajikan laporan keuangan ini ya. Jadi angkanya itu mungkin kecil, cuman dampaknya begitu besar bagi perusahaan. Oh iya Bu, untuk PPH 25 juga bisa ya pakai jurnal koreksi seperti ini. Sebenarnya bisa, intinya prinsipnya sama. Jadi kita akui dulu sebagai aset, terus selalu kita bebankan secara proporsional sesuai masa data atau periode. Berarti kunci utama dari akun ini adalah memahami prinsip periodisasi itu. Tepat, dan itu bagian penting dari prinsip akuntansi berbasis aktual. Oke. Terima kasih banyak kami Syukur atas kerjasama dan keterbukaannya hari ini. Pak Syukur dan tim, semoga hasil audit ini membantu perusahaan berkembang lebih baik. Kami juga berterima kasih banyak Bu kehadiran tim auditor hari ini membawa banyak pengalaman baru untuk kami. Jadi ini juga jadi pengalaman pertama saya untuk ikut audit. Terus menyenangkan juga ya. Jadi makin semangat belajar akuntansi. Terus dari kegiatan tahun hari ini juga saya belajar bahwa biaya dan pajak yang dibayar di muka itu bukan cuma soal akuntansi teknis, tapi juga menyangkut prinsip lebih hati-hatian dan keterbukaan informasi. Jadi sebagai auditor kita juga punya tanggung jawab memastikan laporan ini, keuangan ini tidak menyesatkan dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Gitu. Jadi kalau gitu kita izin pamit ya, Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Mari. Terima kasih.